Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kata kunci untuk kita dapetin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat sekolah namanya pendaftaran. Ada orang ikut perkuliahan, rajin di kampus, mengikuti perkuliahan rajin luar biasa, tapi nggak daftar, ikut saja, ikut mendengar, nggak daftar. Pas udah 4 tahun bagi ijazah kampus itu, lalu nih orang pengen dapat ijazah, kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Kenapa nggak daftar? Biar orang baik kayak apa, kalau dia tidak Islam tidak bisa masuk surga, sebab enggak daftar. Jadi kudu ada pendaftaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ibarat pendaftaran, titik awal orang untuk menjadi muslim, mukmin. La ilaha illallah kita dapat dari mana? Dengan kita lahir daripada ayah bunda yang muslim, dengan sendirinya kita muslim. Dengan sendirinya kita masuk pada ahli la ilaha illallah, termasuk pada orang-orang yang beragama Islam. Dengan ayah kita muslim, emak kita muslim. Begitu. Sebetulnya anak-anak non-muslim pun sama selagi kecilnya. Sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu di atas fitrah. Fitrah itu alal aqidah al-islamiyah as-sahihah. Bayi yang lahir itu beragama Islam. Makanya fa'abawahu yang mewarnai ayah bundanya. Nanti bakal menjadi pilihan dia ketika 15 tahun mau ikut bapaknya, itulah bakal menjadi agama itu. Karena kita muslim, maka la ilaha illallah ini sudah cukupkah kita Islam ini untuk dikata sebagai muslim? Dengan la ilaha illallah sebagai Islam keturunan sudah cukup. Sudah cukup dari emak kita atau dari baba kita. Namun berbicara torekat tentu tidak. Torekat. Kalau torekat dulu. Torekat itu bahasa Indonesianya jalan. Torekat itu jalan, bahasa Indonesianya. Tapi yang dimaksud dengan torekat adalah metode, kiat-kiat yang harus ditempuh untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang cepat. Itulah namanya torekat. Jadi torekat itu kiat-kiat, cara-cara, metode bahasa itu, supaya kita cepat sampai menuju kepada Allah. Namanya disebut torekat. Biar gampang, kita ke Surabaya banyak cara ke Surabaya. Jalan kaki bisa, pakai motor juga bisa, Legenda 2 bisa juga, begitu bisa. Tapi kalau pengen cepat, pesawat sampai Juanda dari Cengkareng, ini cepat. Ada ongkosnya? Ada. Mahal. Begitu. Biar cepat. Ongkos-ongkos ini namanya metode. Cara-cara. Kiat-kiat. Biar kita cepat nyampe Surabaya. Nah, torekat ini banyak, saudara. Banyak banget. Jadi, at-turuqu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Udah belum? Garuk-garuk sama saya.
At-turuqu ilallahi subhanahu wa ta'ala kathiratun ka'adadir rimali fis sahari. Tarekat itu menuju kepada Allah itu banyak sekali. Sebanyak butiran pasir di padang Sahara. Ada berapa itu? Enggak kehitung. Banyak cara. Dan masing-masing menempuh dengan cara itu. Masing-masing. Tarekat. Banyak, berbeda-beda. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Salalimul Fudala, wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awradi kasawmis salah wa tasadduq wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasilah kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awradi kasawmis salah. Ada bait satu lagi, nanti maknanya masuk, lupa saya itu Arabnya. Masing-masing para waliullah itu punya tarekat tersendiri yang dipilih untuk bisa wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beda-beda, banyak tarekat itu, banyak sekali. Cuman belakangan tarekat itu mengalami distorsi definisi, sehingga arti tarekat adalah orang yang membaca bacaan tertentu la ilaha illallah itu dengan jumlah tertentu di bawah bimbingan seorang Syekhul Mursyid. Itu begitu tarekat. Ini distorsi, pengurangan, penyempitan daripada tarekat. Tadi tarekat itu banyak, saudara, banyak banget. Kayak seperti saudara ngaji malam Selasa Maghrib di Al-Madinah. Ini namanya tarekat. Namanya kajulusihi bainal anami murabbiyah. Kita duduk ngaji, apa mengajar ngaji, ini tarekat. Dan ini paling tingginya tarekat. Maka kata para wali-waliullah kalau ditanya, tarekat Anda apa? Ngaji. Maka ngaji menjadi tarekat, jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya tariqatut ta'lim wa ta'allum. Dan tariqatut ta'lim wa ta'allum, kama qala ulama, i'lam anna tariqatut ta'lim wa ta'allum huwa afdalut turuq al-musilati ila rabbil izzah jalla wa ala. Ketahuilah oleh anda saudaraku bahwa tarekat ngaji adalah paling tingginya tarekat yang menyampaikan seorang hamba menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Buya Dimyati Cidahu rahimahullah rahmat abrar, tarekat Buya ini apa? Tarekat aing ngaos, tarekat saya itu ngaji, kata begitu. Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatul abrar, Sabtu, mana ini Taufik? Sabtu besok Taufik nggak ada ini, Taufik. Bang Nur nggak ada, Bang Nur. Ada orang Al-Ma'ruf, Maulid di Al-Ma'ruf, tanggal berapa Sabtu besok? 20. Sabtu besok 20. Baik. Minggu Sabtu besok haul. Ini kan Selasa, Senin malam Selasa. Hari Sabtu haul Muallim Syafi'i Hadzami. Kita tanya Muallim Syafi'i Hadzami, Sabtu besok tanggal 20 haul, hadir gitu. Moga semuanya sehat walafiat. Dan Muallim Syafi'i Hadzami, kita tanya tarekat Muallim ini apa? Dulu saya tarekatnya Idrisiyah Fakhruh, tapi belakangan tarekat saya adalah tarekat Muhammadiyah, ta'lim wa ta'allum, ngaji.
Dipilihlah ngaji menjadi torekatnya. Torekat. Maka saudara ngaji torekat. Kalau udah torekat, mau hujan mau angin, ya ngaji aja. Mau torekat jalanin. Itu torekat. Begitu. Ada yang banyak wirid, ada yang banyak sholat, ada yang puasa, torekat. Daud, torekat. Itu jalan menuju kepada Allah. Ada juga yang sedekah. Saya mau ceritain 4 di luar la ilaha illallah ini tarekat yang paling tinggi dari di bawah taklim nih. Kalau saudara yang hadir, termasuk saudara kita yang nanya, orang kaya, saudara yang hadir, kaya semuanya, duitnya banyak, maka jadikan duit itu tarekat untuk sampai kepada Allah. Begitu. Biar saudara bahagia semuanya. Jadikan, kalau saudara ini yang hadir ini kaya, jadikan duitnya jalan menuju kepada Allah. Nabi Sulaiman itu kaya raya, duitnya buat manfaat agama, sampai menjadi ulama, sampai menjadi wali, sampai akhirnya Allah angkat jadi nabi, diangkat jadi rasul dengan hartanya. Hartanya dijadikan jalan dekat sama Allah. Bahasa kampungnya menjadi kasir Allah. Menjadi kasir Allah. Ada orang kesusahan, ada bantu. Semampu kita, bantu, siapin. Saudara duitnya banyak, berapa persen dari saudara punya duit? Ya ini tarekat namanya. Bukan zakat. Artinya kalau zakat itu syariat, bukan tarekat. Kita nggak ngomong zakat. Tapi ini bisa sampai jam 8. Ini bagaimana yang nanya nih? Nanti aja. Enggak apa-apa. Jadi begini saudara. Umpama saudara untung bulan ini, biar gampang aja dah, dagang. Sehari untung berapa? Biar gampang. 100.000. Mau berapa? Kita buat Allah. Itu latihan. 1%, 0,1. 1% berarti 1.000. 2% 2.000 kalau 100.000. Berapa yang kita dapat? Setiap dapat uang kita potong, janji itu di hati. Bendaharanya siapa? Terserah. Apa buat bank sendiri? Namanya bank sosial. Artinya bank sendiri kita pakai rekening kita, tapi rekening ini emang rekening sosial. Dari rekening keuntungan ini geser ke situ. Ini mau duit sosial. Anak kita ada pengamen datang, tinggal kasih. Ini tinggal kasih. Sebetulnya gigi 2.000 itu diantaranya melatih begitu. Maksud saya begitu. Diantaranya kenapa ada gigi 2.000 itu kayak begitu. Ini nanti sekuatnya. Dari mulai 1, 2, 5, 10%. Kayak orang Kristen kan 10%. 15% terserah saudara. Jadikan kita duit yang ada untuk dekat dengan Allah. Dan itu bisa wusul sama Allah. Enggak perlu jadi orang miskin untuk jadi waliullah. Itu 1. 2, kalau saudara miskin, nggak punya apa-apa, jadikan kemiskinan jalan dekat dengan Allah. Gurunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, anak jangan anak, bini nggak punya, anak nggak ada, baju nggak ada. Kalau kita berkata miskin kan baju punya ya, begitu banyak lagi ya kan. Ini nggak ada, baju selai doang. Tapi kemiskinannya tidak untuk mengemis. Nggak ada Nabi Isa mengemis. Miskin nggak mau mengemis. Jangan kita mengemis. Jangan kita minta-minta. Jangan minta. Kita bertahan dengan kemiskinan kita. Ada orang hidup. Kalau kita miskin, jadikan kemiskinan jalan menuju kepada Allah. Saya kasih contoh bulu ketek, biar gampang. Tahu bulu ketek? Dijepit-jepit hidup. Ini rumusnya. Dijepit-jepit, mana asin lagi? Kalau nggak percaya jilatin punya temennya. Hidup.
Itu bulu ketek yang nggak ada tauhidnya, nggak ada imannya, nggak ada nyawanya, hidup. Apalagi kita muslim, umatnya Nabi Muhammad, miskin, hidup, bisa. Yang penting jangan mengemis. Buang itu mengemis. Jangan mengemis. Jangan. Itu pantang bagi kita. Begitu. Itu bisa tinggi derajat. Jadi wali Allah. Kalau kita sakit, jadikan penyakit yang di badan kita torekat untuk dekat dengan Allah. Itulah gurunya Nabi Ayub alaihissalam. Ini torekat tuh banyak. Sakit itu alhamdulillah. Kita kakinya semurat, udah pakai tongkat. Jalan ke masjid susah. Ada orang doain, ya Allah moga itu bapak sembuh. Kalau orang masuk torekat, dia bakal jawab, Anda salah, jangan doa begitu. Enggak bener Anda. Jangan begitu doa. Saya ini sembuh. Saya ini sembuh. Jangan begitu. Anda ngomong apa? Begitu. Enggak mau. Nih orang nih. Ini torekat. Jangan. Loh bapak ini rajin ke Masjid Al-Madinah. Sampai jalan kayak begini pakai tongkat susah-susah amat. Kalau sembuh kan enak. Enggak. Kaki saya kalau sembuh ke Tegal Rotan, Bongkaran Tanah Abang, Pondok Serut, Perumbung bisa, Milenium nyampe. Udah ini udah sehat. Dulu sakit kelihatannya doang sehat. Sekarang saya sehat. Saya nikmati penyakit ini. Itulah Nabi Ayub. Itu kayak begitu. Kalau kita karyawan, nih karyawan, barangkali ada yang kerja, jadikan kerja torekat. Bagaimana caranya? Gurunya Nabi Yusuf alaihissalam. Semua jalan menuju kepada Allah. Namun ada torekat yang lain, seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Syattariyah, Al-Khalidiyah, macam-macam, Khalwatiyah. Ini harus terbimbing oleh Syekhul Mursyid. La ilaha illallah kita sudah cukup, cuman untuk menuju lari cepat, untuk lari cepat menuju kepada Allah, itu harus pakai itu, harus ikut torekat itu. Tapi satu syaratnya, gurunya kudu Syekhul Mursyid. Kalau gurunya enggak Syekhul Mursyid enggak bisa. Sebab kalau guru yang kelasnya Syekhul Mursyid, sebelum saya berbicara kriterianya, tidak boleh orang yang belum paham sholat diajarin torekat. Dosa tuh guru. Ini biar paham. Karena torekat nggak gampang nyarinya. Nggak bisa. Orang belum mahir di dalam syariat nggak boleh diajarin torekat. Torekat itu berenang di tengah laut. Kalau syariat itu namanya kolam kecil. Tahu kolam kecil? Kalau di kolam renang kan ada kecil tuh. Yang sedengkul doang buat anak-anak. Itu syariat. Kalau yang di lautan, itu namanya torekat. Jangan diajarkan torekat yang kayak begitu, bila syariatnya belum benar. Jadi kalau kita guru torekat ditanya, Anda ada sholat yang ditinggalkan dari umur 15 tahun, sampai sekarang pengen masuk torekat ini, kata kiai guru torekat, nih kalau nggak begini nih jangan ikut. Kalau nggak kayak begini nih, nggak benar dia gurunya. Begitu. Kata kita, ya Allah banyak guru. Dari 15 tahun ya. Zaman SMP aja pura-pura puasa aja belum ditinggal, di rumah sahur, di luar juga sahur juga. Kata gurunya, kodoin dulu. Udah lunas, udah beres semua, baru datang lagi. Itu guru tarekat tuh. Belum dikasih. Harus dirapihin syariatnya. Itu kayak begitu. Udah rapi, ini dia datang sama gurunya. Guru, saya masuk tarekat. Tar dulu, dapat izin tidak daripada Syekhul Mursyid yang ula sebagai pembina tarekat, Qadiriyah Syabdul Qadir Jilani, begitu dan seterusnya. Maka Syekhul Mursyid minimal kriterianya 3. Kalau tidak ada 3 ini nggak usah ikut. Apalagi nih wakil talqin, ndak ada wakil talqin. Kudu Syekhul Mursyid. Kudu Syekhul
mursyid. Apa tuh Syekhul Mursyid? Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub, li Syekhil Mursyid syurutun. Bagi seorang Syekhul Mursyid itu ada syarat-syaratnya. Al-Imamul Haddad tulis di dalam kitab Adab Sulukil Murid tentang Syekhul Mursyid. Ini yang kemudian kita harus pahami. 3 syarat mendasar, meski ada syarat tambahan. Al-ula, syarat pertama, an yakuna aliman bi ahkamiddin. Syekhul Mursyid itu kudu alim tentang ilmu agama. Dia faham sehingga si murid ketika berurusan dengan berbagai persoalan keagamaannya dia selesaikan. Dia harus alim, menguasai semua ilmu. Syekhul Mursyid itu begitu. Itu kayak begitu. Kedua, an yakuna aliman bi ahwalil qulub. Arifan bi ahwalil qulub. Syekhul Mursyid itu kudu tahu tentang seluk-beluk hati. Ini orang penyakitnya apa? Ini supaya kita jangan sampai salah. Ada Syekhul Mursyid, lu bayar 5 juta sama gua, lu nggak sholat nggak apa-apa, dosanya ditanggung guru. Kata kita nih murid, enak juga ini ikut 5 juta ya kan, lumayan. Ada tuh yang kayak begitu tuh ditemukan di masyarakat yang agak-agak, namanya mursyid gadungan. Namanya mursyid gadungan. Ada yang kayak begitu. Sampai Ramadan pas-pus, siang-siang ngerokok. Buka aja. Pokoknya dosa ente tanggung guru. Yang penting nih Ramadan ini ente ngasih duit 3 juta THR. Ini itu begitu. Ada itu kejadian begitu. Itu namanya mursyid gadungan. Kalau tahu sebelum hati, ini kita orang bakal enggak bisa wusul sama Allah kalau mursyid beneran terganggu oleh bini. Cintanya sama bini luar biasa. Maka kata si mursyid, ini bahaya nih orang, enggak bisa untuk dekat sama Allah karena cintanya sama manusia lebih gede. Maka si mursyid, ente cerai bini ente. Kita wajib nurut sebagai murid. Cerai karena bakal kita enggak tinggi derajat kita. Itu begitu. Ini kalau mursyid beneran. Kalau kagak, lu cerai bini lu, dikawin dia ya kan. Ini namanya mursyid gadungan kalau begini nih. Enggak bener ini. Kalau begini nih, enggak bener. Ada syaratnya. Yang ketiga, raufan bil mu'minin. Sayang kepada sesama. Dan ini menjadi dasar di dalam dunia tarekat. Dasar. Dulu saya masuk tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sejak SMP. Panjang ini cerita tapi saya singkat saja. Sama guru hampir 3 bulan mondar mandir enggak dikasih, minta lagi enggak dikasih, belum dapeti syarat, datang lagi, nanti ente datang lagi enggak nyerah. Tarekat tuh begitu, bukan kayak begini, ayo pada masuk tarekat, ayo, itu mau tarekat gadungan, langsung aja kita pakai gamis, pakai sorban panjang gitu, wudu nggak bisa, Quran belum bisa, ini baru dandanan. Wisaran saya udah kayak begini aja, saudara ngaji kemana kek, ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji akhlak tasawuf di Betawi itu paling enak. Habibana Utsman Mufti Betawi rahimahullah rahmatal abrar luar biasa untuk fikih irsyadul anam, ente ngaji itu kata beliau. Untuk tauhid sifat 20. Untuk tasawuf adabul insan, hidayatus salikin, sayrus salikin, itu diajari. Itu di Betawi. Itu udah indah tuh ajaran. Ikuti aja. Enggak mesti kayak begitu-begitu. Kalau kayak begitu-begitu saudaranya kudu kuat. Kalau enggak kuat nanti saudara lagi kerja berhenti. Ikut tarekat, senang zikir-zikir aja. Ujungnya bakalnya larinya, mohon maaf yang tadi klinik. Karena dengan zikir ini ada cahaya. Kejebak bisa. Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah rahmatul abrar. Dalam zikirnya beliau didatangi oleh cahaya dulu. Lalu kemudian kata cahaya, Abdul Qadir ente ini udah tinggi walinya.
udah tinggi. Jadi buat ente minum arak boleh. Itu begitu tuh suara itu. Buat ente kan udah tinggi minum arak boleh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ikhsa ya lain, kurang ajar, bangsat setan, pergi. Itu yang tadinya cahaya berubah jadi api, asap membumbung hilang. Suara masih ada. Dari mana kau tahu kalau saya setan? Nabi Muhammad aja yang nabi wali nggak ada apa-apanya dengan nabi. Wali itu masih jauh pangkatnya di bawah nabi. Nabi aja haram minum arak yang nabi. Wali boleh, yang nggak kagaya. Kata setan tuh Abdul Qadir Jilani, lebih dari 70.000 orang yang pangkat wali terjebak gara-gara begini nih. Begitu, maka kita itu bakal jadi begini begitu. Tapi pengen panjang, di lain kesempatan redon kami nggak ikut Isa di sini ya. Biar nggak panjang no di Kang Adam. Ini gara-gara yang nanya, tapi mudah-mudahan. Aduh, begitu.